ke sini. Ini keberapa nih? Aku yang keberapa nih Bang datang ke sini? Ini episode yang keberapa, Bel? 8. Ini ke-8 nih. 8 ya. 8 sudah ya. Banyak sudah. 8 ya. Berarti ada 7 orang sudah ke sini ya. Siapa yang paling spesial tuh? Imban lah. Wih, belum sebelum ini. 7 sebelumnya. Ada 7 kan? Setiap bintang tamu yang kami undang itu semua pasti akan spesial. Mantap, menurut mantap, Padel G mantap. Podcast dan sahabat. Mantap. Salut. Sudah mulai kah? Sudah. Oh, Sudah. Oke. Siap. Come back again with me Palji Podcast. Hari ini kita mengundang tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah konten kreator di Kota Tarakan. Beliau juga adalah Bel? Konten kreator sama apa ternyata itu? Description. Tapi itu nanti kita bahas betul. Oke. Selamat datang Imran. Mantap Bang ya. Selamat datang abangku. Terima kasih Bang ya sudah ngundang ya. Iya. Di Palji Podcast. Terima kasih Imran sudah datang di Palji Podcast, meluangkan waktunya di Palji Podcast dan berbagi cerita di Palji Podcast. Insyaallah. Semoga cerita-ceritanya Imran ini sangat menginspirasi bagi sahabat Palji Podcast yang ada di Kota Tarakan, umumnya di Kaltara. Mantap. Semoga Bang. Mantap. Saya semangat banget nih Bang kesini nih. Iya ya. Yoi, sudah siap-siap nih apa yang mau ditanya sama Bang Palji kan nih. Apa kabar hari ini, Bang? Alhamdulillah baik Bang. Semangat pokoknya semangat. Senin nih kan? Kita take nih hari Senin ya? Senin. Siap. Jadi Mbak konten kreator atau Distraction. Sebenarnya konten kreator sih Bang, lebih ke konten kreator. Kadang-kadang sih buat juga video-video reaction tapi lebih fokus ke konten kreator. Kenapa konten kreator ya? Karena kita juga riset Bang. Kita kan tipe yang head talking dia tuh. Jadi kita lebih ke narator dia. Jadi misalnya ada satu fenomena atau satu konten yang kita bawakan, itu kan perlu riset. Ya kita perlu eksekusi juga dalam bentuk konten. Jadi ya saya rasa ketika kita buat satu video, itu sudah bisa dikatakan konten kreator. Namanya kan konten kreator. Jadi ketika kita create satu video, ya sudah konten kreator sudah namanya Bang. Apapun itu bentuknya, pasti gitu dia. Ya. Itu sejak kapan mulai jadi konten kreator Imban ini? Kalau difokuskan itu dari 2021 sih Bang. 2021 waktu itu sekitar bulan Juni lah. Saya benar-benar mutusin tuh buat fokus ke dunia konten kreator. Gitu Bang. Waktu itu kan lagi masa transisi tuh. Covid kan puncak-puncaknya di sekitar 2020 tuh. 2021 itu mulai reda. Tapi saya coba masuk deh. Waktu itu saya awal itu coba di TikTok waktu itu. TikTok awal-awal tuh kan terkenalnya konten joget-joget, iya kan? Sama ada konten Bowo dulu yang sempat viral tuh kalian tahu kan? Nah tapi waktu saya mulai masuk itu, mulai banyak konten kreator yang sifatnya edukatif tuh Bang. Gak cuma joget, mulai ada apa istilahnya ini ya? Orang-orang yang membawa narasi lah atau orang-orang yang membawa konten-konten yang sifatnya itu edukatif. Nah saya juga salah satu yang awal lah, banyak mungkin yang lebih awal daripada saya, tapi saya di 2021 itu waktu itu belum terlalu banyak lah orang-orang yang bawa konten-konten kreator naratif seperti saya ini. Jadi kan aku sempat nonton nih sedikit videonya Imban ini. Video Imban tuh kayak apa namanya, kayak berita-berita gitu ya? Yoi betul. Kebetulan kan saya sempat belajar tuh Bang di dunia jurnalistik lah. Nggak terlalu lama tapi sempat belajar sedikit banyak lah, dan memang konten saya itu ya terinspirasi dari situ. Dimana kalau misalnya kita bawa nih berita kan kita harus bertanggungjawabkan tuh Bang. Nah itu juga yang kita coba untuk bangun narasinya ya kayak gitu ya. Kita coba untuk gali informasi. Misalnya apapun yang kita sampaikan itu kan harus dipertanggungjawabkan lah Bang. Betul. Iya apalagi di era sekarang nih. Bentar, Bang. Yang dibawakan harus bertanggung jawab. Ya. Jadi yang Imban buat nih kayak misalnya nenek-nenek tabrakan kan misalnya begitu. Terus boleh. Imban kembangkan. Ya. Itu dapat beritanya dari mana tuh?
Tergantung. Kalau saya kan lebih banyak ke berita-berita yang sifatnya internasional kan bang. Ya lebih banyak kita kutip dari misalnya nih contoh portal-portal berita internasional. Misalnya nih, nggak usah bawa nenek-nenek kali bang, kasihan juga neneknya kan. Kita coba fokus ke, misalnya saya ada satu isu, masalah yang lama nih, salah satu video saya yang viral tuh masalah perang Rusia dan Ukraina waktu itu. Nah jadi bagaimana saya bawa satu materi itu tetap berimbang, ya saya harus lihat juga dong. Kan ada satu media tuh kan biasa condong bang, kalau nggak condong ke barat ya condong ke blok Rusia lah. Nah jadi saya ambil dari situ, misalnya untuk saya mau lihat sisi Ukraina ya saya lihatnya di CNBC, saya bisa lihat di CNN, ya berita-berita kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya mau lihat dari sisi Rusianya, kita lihat dari RT News, gitu. Itu kan media Rusia, gitu bang. Selain dari situ kita juga bisa dari Twitter. Twitter sekarang jago loh bang. Jadi kalau misalnya ada satu informasi tuh bang di Twitter, itu kita bisa lihat tuh ada yang istilahnya itu grok namanya kan. Jadi bisa. Taruh Ban. Bel kau keluar Bel. Ini lanjut terus kan nih kayak ini. Bel. Apa sih orang menuliskan di skrip? Kasih terus. Gini man. Ya. Kacau tim abang nih ya. Iya asli kocak. Ban. Kami Apa tim tuh? Palji coba diangkat masalah di videonya Imban tuh lah. Yang mana tuh? Yang kayak bot-bot gitu-gitu. Bisa gak tuh kira-kira tuh? Bisa. Yang penting abang ada istilahnya. Bukan bayar. Maksudnya mau buat konten serupa gitu. Kayak Bisa gitu-gitu. bisa bang. Yang penting istilahnya tuh kan kalau konten-konten kayak saya tuh kan yang penting kuat di hook. Kayaknya semua konten sih harus kuat di hook. Hook itu apa hook? Hook itu pancingan bang. Oke. Iya, jadi istilahnya kalau selain pancingan kita bisa istilahkan dengan pintu lah bang. Abang nih jalan nih, banyak nih rumah di Tarakan kan. Apa yang bikin abang menarik? Masa abang mau masuki semua rumah yang ada di Tarakan? Begitu juga orang-orang yang buka TikTok nih. Dia buka kan paling di scroll, apalagi dunia kan cepat bang. Mereka mau informasi itu cepat. Kalau abang bikin konten, selamat pagi, apa kabar? Ya orang scroll lah bang, apalagi kalau misalnya kita kurang kuat lah di istilahnya personal branding kan, siapa yang mau dengar kita? Tapi kalau kita kuatin di hook nih bang, apa yang kita mau sampaikan, disitulah yang bikin orang tuh stay di situ tuh. Dimana kita ketika dia sudah, misalnya abang nih bikin, ada istilah visual hook, ada istilah, apalagi narasi yang kita hookkan tuh kan. Jadi dari situ tuh, misalnya perang dunia ketiga hampir pecah. Nah itu kan orang-orang pasti stay tuh di situ. Oh kenapa nih? Nah baru kita buat perangkup. Tapi jangan juga hoax bang. Maksudnya tetap memang berimbang lah informasinya. Gitu intinya kuat di hooknya tadi. Pasti bisa. Terus selama ini Imban buat video-video seperti itu. Adakah apa namanya? Yang sosial medianya itu yang nge-DM Imban. Tapi sosial media yang real yang nge-DM Imban tuh ada pernah? Maksudnya bahwa ini kau ini buat video ini itu salah tuh atau enggak ini itu kan kita enggak tahu tuh yang gitu tuh. Ya. Kalau misalnya dari mana Pak Putin nggak nge-DM kayaknya misinformasi nih nggak mungkin kan. Misalnya media yang lain lah kan Imban kan dapatkan dari media juga. Iya. Oke. Sejauh ini sih belum ada sih bang. Belum ada kalau misalnya dari situ belum ada. Misalnya ada yang nge-DM kalau misalnya saya tuh sebar misinformasi itu sampai sekarang nggak ada. Karena memang pada akhirnya kita coba berimbang untuk cari informasinya, itu yang penting tuh bagaimana kita pertanggungjawabkan apa yang kita dapat. Kan sekarang nih dunia kita bisa dapat dari mana aja sih bang. Kita bisa dapat satu informasi dari Twitter lah contohnya atau X lah yang sekarang viral tuh kan. Tapi bagaimana kita bisa tahu informasi ini valid atau enggak? Nah itu yang jadi pertanyaan itu gimana? Oke. Kita bicara serius sedikit ya Mbak ya. Iya. Gini. Adakah selama Imban buat konten ini dikucilkan dengan teman-teman yang lain atau kerabat-kerabat atau keluarga atau bagaimana? Nggak ada sih bang. Bingung juga mau dikucilkan kenapa kan? Nggak ada sih dikucilkan nggak ada sih bang. Kan saya nggak bikin nyeleneh juga bang. Saya nggak mandi lumpur kan. Terus bagaimana pendapat Imban tentang 5 detik brilian? 5 detik brilian, mungkin lebih tepatnya itu 3 detik tadi itu bang, hook 3 detik brilian lah sekarang kita lebih ke situ. Makin lama nih kan yang tadi saya katakan tadi itu bang, ada istilah hook tadi, bagaimana supaya orang bisa stay di video kita, ya tadi itu, kita memberikan satu informasi kita dalam 3 detik, bagaimana supaya 3 detik tadi yang kita sampaikan itu
bisa berakhir ke 57 detik. Maksudnya itu adalah ketika kita kasih hook di awal 3 detik tadi itu bisa penonton kita tuh bisa stay lagi sampai video kita habis. Intinya kan gitu dia retensinya. Oke. Coba berikan contoh sedikit tentang 3 detik itu untuk orang menonton ke 57 detik, 57 menit. 57 detik lah ya. Karena kan saya kan coba berikan contoh sedikit. Misalnya kayak gini Bang. Apa ya yang memang bagus kita bahas ya. Contohnya ini menarik menurut saya nih. Korea Utara tinggi rata-rata orang Korea Selatan itu awalnya itu cuman 163 cm itu di tahun 1965, tapi melonjak drastis sekarang nih Bang di tahun 2020 itu rata-rata tinggi orang Korea itu 175 cm, betul nggak sih? Jadi awalnya itu tinggi rata-rata orang Korea awalnya itu cuma 163 cm di tahun 1965-an. Tapi sekarang itu rata-rata 175 cm. Ya. Jadi baru kita tambah lagi nih kata-katanya Bang kan? Makin hook lagi, itu kan sudah hook tuh. Kita hookkan lagi nih biar orang makin stay lagi di konten kita. Salah satu pertumbuhan manusia tertinggi. Nah, jadi kan orang bakal stay. Oh jadi ini sudah itu tinggi, tambah lagi dengan penekanan bahwasanya ini salah satu yang tertinggi di antara negara-negara lain, misalnya, itu kan bikin orang stay. Kok bisa Korea Selatan itu punya tinggi, apalagi namanya manusia itu yang bertambah terus Bang. Maksudnya lebih meningkat lah. Nah jadi bahas beda sama Korea Utara. Nah boleh kita bahas misalnya bagaimana mereka awalnya itu kasih subsidi di makanan atau bagaimana pemerintah kemudian dengan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan juga bikin orang-orang lebih mapan dan juga sehingga bisa mengakomodir gizi yang lebih baik, nutrisi ya gitu-gitu dia Bang. Baru kita stay kan mereka sampai bikin mereka enjoy sampai nonton sampai habis gitu. Jadi di kontennya Imban nih sejauh ini sudah yang paling sudah berapa view? Berapa view tuh? Ya yang terbanyak di mana di sosmednya? Di paling banyak di TikTok sih Bang. Penonton tuh di TikTok paling banyak. Ada berapa view? Banyak sih Bang. Kalau misalnya contohnya aja nih kan ada berapa penonton? Mungkin miliaran Bang yang nonton. Miliaran. Total view ya, itu miliaran tuh. Karena total like-nya aja itu 100 juta lebih kalau nggak salah tuh. Iya, coba tim lihat tuh 100 juta. Video yang terbanyak. Satu video yang terbanyak 23 juta kalau nggak salah. 23 juta. 23 juta satu video tuh yang paling banyak nonton. Ya. Jadi Imban sekarang bermainnya di sosmed selain TikTok? YouTube main, Instagram juga. Tapi memang lebih fokus ke TikTok kan, karena memang lebih besar marketnya itu di TikTok. Tapi sekarang lagi coba juga meritis di YouTube. Sudah dapat apa itu? Silver play button? Sudah silver play button. Luar biasa. Nanti pagi dalam maju nih Yusul. Amin. Apa itu? Selama buat video tuh berapa lama baru Imban dapat itu golden? Silver lah, silver tuh. Itu kayaknya di enggak berapa ya nak? 7 bulan kali, 8 bulan kan? 7 bulan, enggak sampai 1 tahun. Belum setahun waktu itu. Tapi belum dapat golden juga sampai sekarang, Boy. Ya enggak apa-apa. Ya, proses kan. Nanti mudah-mudahan tahun ini dapat lah. Amin. Bisa lah dapat, kan ini baru bulan berapa ini? Sudah 8 Bang. Bulan 8. Iya, Agustus sudah gitu. Jadi kalau boleh tahu berapa digit lah yang Imban terima saat ini? Kalau itu kan sebenarnya bagaimana Bang ya? Itu kan lebih ke dapur dia. Saya lebih ke dapur ya. Kalau cukup buat makan, minum, ya nabung, ngopi sama teman-teman. Bangun rumah? Bangun rumah mungkin masih tiang kali. Dapur lah ya, dapur. Ya buat dapur lah masih. Oke. Jadi Imban ini aslinya orang apa sih? Nah, sebenarnya saya lahirnya di Sulawesi Bang, Pinrang. Tapi besar di Tarakan. Besar itu di Tarakan. SD di Tarakan, SMP Tarakan, SMA di Tarakan. Kuliah juga di Borneo. Bahkan aku kiranya Imban ini bukan orang Tarakan tadinya. Iya kan? Iya. Jadi dikira orang mana Bang? Kira orang Jakarta. Mungkin gara-gara yang lu gue itu.
Karena kenapa tuh, mungkin karena kontennya kali agak Iya, berat. karena kontennya, karena bahasa-bahasa di kontennya gitu. Iya, mungkin agak berat ya. Iya. Padahal saya dari Tarakan dan sebenarnya bangga juga bisa Iya, berkembang betul. di Tarakan karena kan memang banyak sekali orang-orang hebat tuh dari Tarakan kan. Betul. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Apalagi pelaku kreatifnya juga banyak sekali dan saya bangga juga jadi salah satu orang yang bawa nama Tarakan lah. Ya, terima kasih. Jadi hari-hari apa nih, Man? Sibukan hari-hari? Hari-hari ya, pura-pura sibuk aja bang, ngonten. Jadi tiap hari ngonten aja dia. Ngonten. Ya. Istri sudah ada? Alhamdulillah sudah bang. Sudah punya istri juga? Sudah. Belum. Kalau anak saya belum, baru Mudah-mudahan. baru pengantin baru bang. Oh, wow, Yoi. pengantin baru. Yoi. Jadi menurut Imban kenapa daging ini? Kenapa ndak ngangkat yang ada isu di Tarakan? Kenapa harus di luar negeri? Bahwa di Indonesia saya kira isu-isu banyak yang harus diangkat. Betul. Kenapa? Sebenarnya awalnya itu bang, saya banyak banget konten-konten saya itu yang ngangkat masalah Tarakan, Kaltara. Jadi saya dulu sempat explore juga situs-situs bersejarah di Tarakan. Itu ada beberapa video saya, rata-rata tuh pecah di atas jutaan sih bang penonton ya untuk video-video saya yang memang bawa memperkenalkan Tarakan. Yang waktu itu saya awalnya tahun 2021, 2022 saya sempat ngangkat tuh beberapa situs-situs bersejarah di Tarakan. Dan awal tuh responnya orang-orang tuh bingung tuh Tarakan tuh sebenarnya di mana. Dan orang-orang Tarakan yang lihat konten saya juga ya kayak abang tadi juga mikirnya saya orang luar. Padahal memang saya tinggal di sini kan, saya ngonten lah beberapa. Dan Tarakan tuh sebenarnya kaya banget bang kalau dari sisi sejarah. Betul. Tarakan Pearl Harbor Indonesia kan orang bilang kan. Iya, jadi banyak bang sebenarnya konten-konten saya di Tarakan. Apa yang pernah diangkat di Tarakan sini? Tarakan itu saya pernah bawa misalnya bunker. Iya, bunker bersejarahnya. Habis itu juga ada waktu itu ada meriam, bukan meriamnya sih. Pelurunya tuh dari meriam gunung tuh kita pernah dapat di Kampung 1 situ sama teman-teman dari Tarakan Tempo dulu kan. Habis itu kita juga pernah di Jota Kerikil tuh kan bang ada drop tank pesawat apalagi peninggalan Perang Dunia Kedua itu juga sempat kita bawa lah. Kalau di Kaltara tuh kita sempat ke Rumah Dua Negara tuh pecah juga videonya di Instagram, di TikTok, di YouTube tentang Rumah Dua Negara di Sebatik tuh viral juga tuh videonya. Memang kita selalu bawa sih bang, termasuk di beberapa lah juga di Kaltim saya sempat ngangkat juga edukasi lah, bisa dikatakan edukasi lah tentang situs-situs ataupun tempat-tempat bersejarahnya gitu. Coba ceritakan sedikit tentang bunker. Bunker di Tarakan nih. Bunker di Tarakan ini kan bang dibangun rata-rata tuh di tahun 1930-an, koreksi ya kalau misalnya saya salah. Waktu itu kan memang dikhususkan untuk menghadapi gempuran dari ini bang, dari pasukan Jepang pada saat itu kan dipersiapkan memang untuk menghadapi Perang Dunia Kedua. Dan uniknya tuh bang, misalnya di Lantamal atau mana tuh? Iya di sana tuh kan ada beberapa meriam tuh bang. Ada meriam-meriam besar di situ kan. Kita tahu nih kan ke pasukan Sekutu itu kan lawannya kan itu bloknya Jerman tuh. Jerman, Jepang sama Italia lah yang umumnya kan. Sedangkan Sekutu ini kan ada Inggris, Amerika, Rusia, Belanda, Prancis dan lain-lain. Nah di sini bang Belanda kan sebenarnya di sini. Tapi apalagi istilahnya ini meriamnya itu buatan Jerman loh. Red Crab Essence tuh. Coba kita lihat di situ, kalau kalian ke situ tuh buatan Jerman dan itu salah satu yang menurut saya unik sih. Tapi saya juga bukan terlalu yang mendalami banget sejarah kan. Dan memang ternyata memang itu salah satu perusahaan keluarga dari Jerman tuh. Jadi memang beberapa meriam itu dari sana tuh. Yang ada di Jadi sini. meriam-meriam kita ini dari Jerman. Meriam-meriam yang dipakai Belanda di Tarakan pada saat menghadapi gempuran pasukan Jepang tuh ya dari sana. Ya dari ternyata yang dibuat waktu itu ya dari Jerman, buatan Jerman. Musuhnya padahal kan. Tapi nggak ada musuh sih. Iya, tapi nggak ada musuh sih kalau soal uang kan. Apalagi belanja senjata kayak gitu. Perang dunia zamannya. Pada zamannya lah. Wih, keren. Ya saya nggak tahu banyak bang. Umum aja nih. Tapi ya semoga bisa menambah
sedikit Ya, lah informasi. sedikit informasi lah Yoi. tentang Tarakan kan. Ya. Terus masalah bunker. Bunker itu di kita tuh dijuluki kota 1000 bunker atau apa gitu. Saking banyaknya bunker-bunker yang di sini. Dan mirisnya juga beberapa itu justru hampir nyaris tenggelam juga kan, Bang. Kalau kita lihat beberapa situs tuh ya agak kurang ini, tapi apa? Ada beberapa yang memang kurang terawat lah. Mungkin ada juga yang sudah beberapa hancur. Tapi sejauh ini kan kita lihat masih terus dipertahankan lah. Ada terus juga yang membersihkan lah. Saya lihat juga beberapa teman-teman tuh rutin juga bersihkan situs-situs bersejarah yang ada di Tarakan. Dan saya rasa itu perlu untuk terus dilestarikan. Karena memang Tarakan ini kan dikenal dahsyatnya nih Bang, Perang Dunia Kedua di Tarakan itu sedahsyat katanya ini ya, pertempuran di Pearl Harbor tuh Bang. Iya, saking dahsyatnya tuh di sini. Yoi Bang, ada berapa negara di sini Bang dulu. Ya kita sebagai warga Tarakan ya harus bangga. Bangga dong, kita harus bangga. Ada bukunya malah. Sampai dibuatkan buku tuh kalau nggak salah dari apa penulis Australia kalau nggak salah yang buat tuh. Tentang Tarakan. Iya, Tarakan Australian Tragedy kalau nggak salah. Oke. Betul-betul jadi tragedi bagi pasukan Australia pertempuran di sini tuh. Iya. Oke, jadi kita kembali ke Topik ya. Konten. Ya. Jadi berapa lama Imban ngulik sebuah berita sampai hafal? Nah, maksudnya tuh hafal narasinya. Narasinya. Sebenarnya kan kalau berita tuh kan tinggal kita riset aja Bang. Kayak sudah jadi ngalir aja. Kayak gini aja, misalnya ada satu fenomena, biasa kan trending dulu nih, atau enggak muncul di headline berita. Dan satu hari itu kan banyak nih Bang berita-berita yang bakal turun tuh dari luar negeri ataupun dalam negeri. Tinggal sortir aja kan, kita ini kan bukan satu media yang besar karena bisa buat banyak konten Bang kan. Jadi kita pilih aja yang mana yang potensinya memang punya manfaat yang besar lah kalau misalnya orang tahu, atau misalnya punya potensi untuk viral, itu yang kita angkat coba beritanya. Dan sebenarnya saya juga nggak melulu soal berita sih Bang, kayak tadi saya bilang saya bahas soal sejarah, itu juga bahas soal fakta-fakta unik juga dulu juga. Ya awal-awal konten saya malah saya bahasnya tuh fakta-fakta dulu tuh Bang, fakta-fakta unik yang sifatnya edukatif lah. Oke. Jadi misalnya Imban dapat berita, scroll dapat berita. Ya. Misalnya mobil terbalik. Ya mobil misalnya terbalik. Mobil terbalik. Terus Imban cari lagi tentang mobil terbalik ini. Cari harus kita harus lihat lagi kan di beberapa informasi lain. Betul nggak itu mobil terbalik? Karena kan memang ada beberapa media itu kan yang kasarnya kadang-kadang kontradiktif tuh antara media satu dan media yang lain. Makanya kita harus betul-betul ulik informasinya, gitu. Jangan sampai misinformasi. Tapi apabila Imban dapat berita mobil terbalik, terus apa namanya? Apa itu? Itu informasinya tidak valid, Imban langsung skip dong, nggak perlu dong kita bahas. Kalau misalnya nggak betul ya informasinya, ya skip aja. Iya, kasihan orang-orang dapat berita palsu kan. Panjangnya sudah marah-marah, sudah sedih. Begitu jawabannya. Iya. Kan kayak itu apa ketemu nih ada kerikil di jalan nih. Baru kerikilnya tuh memang tidak menarik, Abang ambil, tidak pungut, tidak kasih masuk kantong. Enggak, iya tidak usah, biarin aja kan. Gitu aja. Tergantung kerikil lah. Kalau kerikilnya kalau tadi cantik kan. Apalagi bisa jadi batu kan. Iya, ambil. Kalau enggak kan skip aja lah. Apalagi kalau palsu kerikilnya. Jadi apa nih yang harus kami dengar dari Imban nih, apa nih? Yang harus didengar dari Imban? Nggak ada sih Bang. Adakah yang kami tidak tahu nih tentang satu informasi nih? Mau informasi apa nih Bang kira-kira yang Abang mau? Ya tentang sosial media. Sosial media itu kuncinya di konsistensi sih Bang sebenarnya. Sosial media ini kan jadi lahan orang untuk personal branding lah khususnya kan kayak gitu. Ibaratnya kayak gini Bang, dulu Abang butuh berapa dana sih buat supaya Abang tuh bisa tampil di TV atau suara Abang tuh didengar di radio, itu kan perlu banyak banget tuh duit tuh dulu. Tapi kan sekarang di perkembangan sosial media kita tuh bisa ngumpulin orang nih, ibaratnya 50 orang, 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang buat dengerin kita. Itu kan gampang banget sekarang Bang. Gak perlu kita ngumpulin orang sejuta, mana muat juga di Tarakan kan.
Tapi ya dengan adanya sosial media kita tuh semakin dekat gitu. Apa yang kita mau sampaikan juga tuh bisa di reach oleh audiens target kita ya dengan mudah. Makanya sosial media itu sangat penting untuk dimanfaatkan segala sektor, segala lini. Kita lihat banyak banget nih dokter yang apalagi namanya konten di TikTok. Tujuannya personal branding salah satunya. Ada dokter, ada pengusaha yang kan apalagi namanya ada penjual juga, emak-emak juga kan sudah sekarang mainnya di sosial media karena memang sebermanfaat itu dia. Sosial media buat kita supaya lebih dikenal, supaya lebih didengar oleh banyak orang. Jadi artinya sosial media ini sangat penting buat kehidupan sekarang ya. Totally, sangat sangat penting. Gini aja, Abang misalnya mau ngumpulin orang nih. Abang teriak di depan rumahnya buat manggil, oh sini kita ngumpul, misalnya mau ronda nih. Sekarang kan tinggal masuk ke WhatsApp, ada grup RT, sampaikan di situ. Abang nggak perlu kemana-mana, sampai tuh di berapa 50-60 orang yang ada di grup. Begitu juga di apalagi namanya di sosial media yang lain, di TikTok, di YouTube. Abang tinggal ngobrol ataupun sampaikan ide abang, sampaikan pandangan abang, ataupun sampaikan joget-jogetan abang nih kalau misalnya mau diviralin kan. Itu bisa sampai ke manapun itu bang. Seenak itu dia sosial media sekarang. Jadi coba ceritakan proses perjalanannya Imban nih sampai sampai saat ini. Sampai bisa jadi saat ini. Waduh panjang itu sih bang. Coba. Iya kayaknya 2 jam lagi nih, gak apa-apa kan. Jadi proses memang bang semuanya. Lagi-lagi proses dimana saya mulai itu dari wartawan waktu itu kan saya sempat jadi. sempat wartawan? Ya wartawan, kayaknya beberapa bulan aja sih belajar kan. Di Tarakan lah, lokal. Saya belajar lebih banyak belajar di TV, RRI? Ada lah bang. Oke. Ya bukan itu, bukan yang tadi disebutkan. Enggak apa-apa. Dan tapi saya bersyukur banyak belajar lah dari orang-orang hebat lah untuk bagaimana misalnya pembawa berita. Saya juga sempat bawa berita tuh. Pokoknya dari situ-situ aja informasinya. Tapi memang kemungkinan karena saya salah satu yang awal kali ya di tahun 2021 itu yang berkecimpung. Ibaratnya orang belum terlalu mau apalagi istilahnya ngonten lah. Kalau dulu kan paling banyak orang yang nonton. Kalau sekarang kan banyak sudah orang yang mulai mau ngonten. Jadi ya mungkin lebih dapat panggung yang lebih luas lah pada saat itu. Gitu sih. Tapi setahu saya nih kan kontennya Imban ini kan mengangkat tentang isu dan fakta-fakta. Isu fakta-fakta. Adakah di Tarakan ini yang memakai Imban untuk sebagai endorse Tarakan jarang sih bang. Lebih banyak biasa di luar brand besar ya. Iya kalau Tarakan jarang sih. Salah satunya brand besarnya apa? Baru-baru ini misalnya ada brand sampo baru-baru ini. Ada brand susu juga. Iya gitu sih bang, banyak lebih ke misalnya film semua, hampir semua ini banyak gitu sektor ya. Film, kopi, perkopian, apalagi produk-produk sosis, semua banyak sih bang. Di Tarakan belum pernah ada pakai? Belum sih kayaknya. Belum Kayaknya belum. Ada kayaknya tipis-tipis lah kemarin. Ada. Tapi ada lah. Ada di lah. Orang Tarakan pakai. Ada kayaknya satu. Karena gini Mbak, orang Tarakan ndak pakai Imban, menurut saya, memang Imban nih ndak, orang Tarakan sendiri kurang kenal. Ya, terutama saya pun baru kenal bahwa tim-tim yang kasih kenal Imban sama saya tuh. Betul. Saya ndak tahu tadinya tuh. Betul. Saya kira malah Imban ini orang Jakarta loh. Ya. Yang jelas bukan orang di Tarakan ya. Orang di luar Tarakan lah yang jelas. Pertama kan bang, untuk kita masuk ke ini berarti nih. Social commerce atau misalnya produk lah kan kebanyakan orang misalnya promosi produk tuh kan bang ada beberapa tujuan tuh, ada yang mau brand awareness atau mungkin ada yang mau sales, itu kan beda-beda tuh. Kalau Tarakan kalau misalnya make saya bang itu kayaknya kurang relevan juga. Kenapa? Maksudnya gimana? Karena mayoritas follower saya itu ya dari tadi Jakarta, Bekasi, Jabodetabek lah kasarnya. Kalau mau dilihat di statistiknya nanti pas offline nanti abang lihat tuh memang mayoritas orang-orang di Pulau Jawa lah, ya di kota-kota besar lah. Jadi kayak gitu. Jadi saya rasa memang kurang relevan. Lebih baik yang lokal. Gitu sih. Kecuali memang mereka mau go nasional bisa. Tapi ya itu lebih bagusnya lokal aja kalau misalnya ini.
Oke. Gitu, ya. Jadi artinya Imban ini sudah Iya. internasional, Enggak. Nasional lah. nasional. Yes. Oke, Lebih ke nasional lah sip. ya. Sip ya. Luar biasa, luar biasa. Amin Bang. amin amin. Luar biasa. Sekelas Imban anak Tarakan bisa mencapai kelas nasional, Ya. itu kita apresiasi sangat. Dan sebenarnya banyak Bang orang-orang di luar di Tarakan lah maksudnya. Di Tarakan tuh banyak banget loh orang-orang yang kalau misalnya di dunia konten kreator lah yang lebih kreatif tuh banyak banget Bang di Banyak, Tarakan ya, banyak banget. Sampai nasional juga banyak. Iya ya? Banyak ya. Banyak banget Bang kita ketemu. Makanya Tarakan nih apa ya? Ladangnya kali ya. Iya. Orang-orang hebat ya. Palji juga mungkin nanti go 100.000 subscriber nanti. Soon ya. Amin. Jadi follower TikTok berapa Imban? 1,4 1,4 Iya, juta. Juta ya. 1,4 juta. Kalau Instagram Instagram? 160.000. 160.000. YouTube di 188 atau 189.000 lah, sekitar segitulah subscribernya. Facebook baru mulai Bang, mungkin 20 ribuan lah. Gini. Mana tahu setelah podcast di Palji, Yoi. teman-teman atau sahabat Palji. Saya minum Bang ya. Minum. Atau sahabat Palji sudah lihat bahwa Imban ini memang bisa dikatakan berpengaruh juga di sosial media. Mereka mau endorse kira-kira per 10 menitnya berapa tuh Imban? Kopi lah ya. Satu cup kopi kali ya. Satu cup kopi ya? Satu cup kopi John. Iya. Ada tinju-tinjunya nih kan? Nah betul nih Imban, berapa tuh kira-kira? 10 menit enggak sih Bang. Biasa kalau hitungannya tuh per konten dia. Per konten ya. Ya segitulah. Cukupnya lah. Ban, Tarakan ini banyak orang-orang hebat. Yoi, Imban tahu kah? Apa itu? Di Tarakan ini ada barongsai yang juara dunia. Barongsai juara dunia? Barongsai Barongsai juara negara, dunia. Seriusan Itu ini? orang Tarakan tuh Ban. Seriusan ini? Serius. Di mana? Aku kemarin Orang dapat mana? berita dari Billy. Kok Billy Dunkel. Uncle. Ya mudah-mudahan lah nanti dia bisa cerita-cerita sama kita di sini. Barongsai itu ya? Barongsai. Dan sekarang ini yang pelatihnya Barongsai itu dia jadi juri di Cina. Wow. Luar biasa. Luar memang. biasa. Luar biasa. Cina yang buat barongsai kalah sama orang Tarakan. Kau bayangkan itu? Luar biasa Tarakan ya. Kau bayangkan? Barongsai juara dunia ya? Baru saya dengar nih Bang. Barongsai juara dunia, betul. Coba buka atau tidak bisa dibuat nanti tuh Mbak. Bisa. Di Ya kontennya Imban. ya. Betul. Bahwa ya gitu-gitulah. Barongsai. Ban. Gokil ya. Ada kata-kata buat konten kreator yang ada di Kaltara. Oke, banyak sih Bang sebenarnya. Banyak. Apa yang kita mau pakai hari ini ya? Jangan tunggu apa itu? Aman kah? Ya. Iya. Konten kreator pemula. Oke. Mungkin ini kali yang bagus nih. Jangan tunggu sempurna baru mulai. Oke. Ya, jangan tunggu sempurna baru mulai, tapi mulailah supaya kita itu bisa berjalan dan memperbaiki apa yang sudah kita mulai. Gimana sih? Ya jangan tunggu sempurna baru mulai. Tapi dari perjalanan kita nanti kita akan mendekati kesempurnaan tadi. Oke. Ya, jadi intinya kita enggak bakal sukses Bang di konten pertama kita. Konten pertama kita tuh bakal hancur. Iya, potensinya besar banget, jelek, hancur. Tapi dari situ kita lihat Bang, kita masih mau lanjut lagi atau enggak? Oke. Kebanyakan orang itu ketika dia dapat satu masalah atau satu problem, dia tuh enggak mau lanjut lagi Bang. Ya. Jadi dengan kita, misalnya kita nih bikin konten, ada masalah, kita coba lanjut lagi, itu kita sudah jauh di atas beberapa orang. Kita sudah ngalahin banyak banget orang-orang yang pertama itu mulai, habis itu berhenti. Jadi kita harus terus maju Bang. Kita enggak sukses mungkin di konten pertama, di ke-10 mungkin kita enggak sukses, di ke-99 mungkin kita masih belum dapat view yang kita mau lah. Tapi siapa tahu di konten ke-100 kita bisa. Makanya dari perjalanan tadi itu, dari 1 sampai ke 100 kita harus maju terus, kita evaluasi,
kita ambil napas, mungkin lihat ke belakang sejauh mana kita sudah jalan, kita evaluasi konten kita apa ini yang kira-kira salah, bagaimana supaya kita bisa terus buat konten lagi. Intinya sampai ke konten ke 100 lah baru kalian bisa putuskan memang saya bisa atau enggak di dunia ini. Makanya kalau teman-teman belum bikin sampai 100 konten tuh, belum pantas kalian bilang kalau kalian tuh nggak bisa. Jadi bikin dulu 100 baru kita lihat kamu bisa atau enggak. Gitu sih. Iya. Imban tinggalnya di mana sih sebenarnya? Kampung Baru bang. Kampung Baru. Yoi, tapi studio di Juwata. Studio Juwata. Yoi. Jadi Imban tinggal di Kampung Baru. Yoi. Begitu bangun scroll dapat berita, Imban tampung dulu. Baru selesai semua baru studio. Sebenarnya kayak gini saya bang. Saya bangun, ya kan? Bangun kumpul nyawa dulu. Oke. Ya jangan dulu ngecek HP kan, karena masih kumpul nyawa dulu. Di mana-mana nyawa sudah terkumpul, mungkin duduk sebentar. Baru saya lihat HP sebentar, headline news, nggak ada apa-apa, atau ada apa-apa, jalan bang. Kita siap-siap prepare, mandi, baru kita jalan. Jadi memang sepagi mungkin kita aktivitas tuh bagus bang. Oke. Makin jauh juga ini kan bagus juga nih, buat kita perjalanan, buat melamun, berpikir tuh kan ada tuh. Nah jadi dari situ sih, jadi memang aktivitas saya pasti kayak gitu. Jadi memang nggak langsung scroll, tapi duduk dulu bentar, kumpul nyawanya dulu, baru ngelihat bentar aja bang. Karena kalau kita kasihkan nge-scroll nih bang, kasihkan cari informasi, nggak jalan-jalan kita bang. Begitu. Intinya kan jalan nih, kalau kita mau buat apa-apa kan intinya jalan, kita harus bergerak lah istilahnya kan. Kalau kita mau sampai ke tujuan kita kan bergerak, harus kayak gitu, jadi mulai. Oke. Jadi kontennya Imban nih dalam 1 minggu tuh ada target? Bahwa saya 1 minggu sekian konten, saya 1 bulan sekian konten, ada target? Ada bang. Kalau dulu di awal saya mulai tuh merintis, 1 hari tuh 3 konten bang. Jadi 1 minggu tuh ada hari? iya 20 sampai 21 konten tuh per minggu. Habis itu di pertengahan itu saya mulai ke 14 konten lah per minggu. Sekarang ini sudah di 5 sampai 7 konten aja per minggu. Iya, sudah jadi mulai. artinya 1 hari 1 konten untuk saat 1 hari 1 konten. Kadang juga nggak buat, tapi lebih 1 hari 1 konten. Karena saya juga sekarang fokus ke YouTube juga kan bang. Dan saya rasa saya sudah, karena saya yang mulai kan bang, misalnya saya nggak bisa juga nyerahin orang buat riset konten-konten saya tuh. Nah kan ini pertanggungjawabannya di saya bang. Kalau misalnya ada masalah, yang masalah kan saya. Iya betul. Ya mungkin saya bisa pakai pakai editor atau pakai apa. Tapi pada akhirnya untuk riset dan lain-lain itu kan saya. Jadi ya perlu waktu lah buat nyusun. Apalagi saya mulai di YouTube kan. Jadi sementara tuh dia di 5 sampai 7, YouTube tuh seminggu sekali atau enggak 2 kali sementara. Iya, sulit lupakanlah itu. Bang. Jadi bagaimana pandangan Imban terhadap anak muda yang ada di Kota Tarakan? Pandangan saya dimanapun kalian berada sekarang nih, kita kan ibaratnya kita nih di ujung lah, dekat perbatasan lah kasarnya kan, di ujung Indonesia lah. Tapi kita tuh punya potensi yang sama dengan orang-orang yang ada di Jakarta, dengan orang-orang yang ada di Bandung, dengan orang-orang yang ada di Sumatera, dimanapun itulah. Dengan apa tadi ya, dengan sosial media tadi, kita tuh semakin dekat, semuanya reach lah. Gitu sih. Jadi saran saya terus ini berusaha, apapun tujuan kalian, apapun impian kalian, kalian bisa capai lah. Termasuk Palji nih kan. Saya harap juga Palji nih bisa terus konsisten lah ya, podcast orang-orang di Tarakan ini kan. Jadi targetnya Palji nih Imban bukan cuma Tarakan aja, tapi juga Kaltara. Nanti go nasional seharusnya. Kalau ada teman-temannya Imban yang ada di luar-luar yang di mana emang? Luar negeri? Bukan, yang di luar Kaltara lah. Luar Kaltara. Di luar Tarakan. Yang memang menarik untuk kita dengarkan. Oh, nanti dibisik-bisik tuh bisa. Dan memang masyarakat kita harus tahu. Iya, banyak Bang. Boleh lah nanti disambungkannya. Iya. Insya Allah saya inilah yang penting semangat lah Palji ini ya. Saya rasa bakal ini. Isinya anak-anak muda semua kan? Iya, anak muda semua. Anak muda. Setengah muda sih. Apa tadi mau aku bilang tuh ya? Susah timmu nih Bang ya. Gini kocak ya. Menurutku tuh ini kontenmu nih sangat bahaya lah menurutku. Apa itu? Ban. Oh, Kopi John ya. Oh, layar kan. Oh, mati dia. Aduh. Ban, menurutku nih kontennya Imban nih bahaya lah kalau aku bilang. Bahaya Bang ya. Bahayanya kalau misalnya
ndak sesuai dengan apa tuh? Dengan bukan sudut pandang, dengan betul atau enggak kayak di video ini tuh. Betul. Itu penting sih. Saya rasa Bang semua apalagi namanya semua profesi itu ada risikonya. Menurut kita nih orang yang bawa pesawat nih, pilot bahaya nih. Iya enggak nih kan kalau misalnya ada turbulensi, ada ini semua ada resiko. Satu-satunya yang bikin konda resiko tuh kalau dia duduk di rumahmu tidur. Itu pun ada resiko, mungkin ada bencana alam dan lain-lain. Jadi hidup kita ini memang penuh resiko, Bang. Hidup kita itu penuh resiko dan saya rasa sepanjang saya buat konten ini sampai sekarang ini detik ini ya belum ada lah. Iya, minimal belum ada klarifikasi lah ya. Saya minta maaf saudara lagi belum lah. Dan mungkin di kemudian hari bakal ada, nggak menutup kemungkinan. Tapi saya bakal buka itu sih, pintu saya untuk turunkan ego tadi itu. Jadi kalaupun memang suatu saat saya ada masalah nih, saya buat keliru, saya bakal ini klarifikasi dan minta maaf juga dengan ini sebagai gentleman lah. Tapi kami harap jangan ya. Janganlah sampai ada ya Ambannya. Janganlah. Saya kira juga Amban juga cukup cerdas lah untuk mencermati itu, untuk menilai. Harusnya. Apalagi penting paham hukum lah Bang. Iya lebih paham secara hukum lah. Jadi Imban nih studi terakhir apa Bang? Saya pendidikan matematika Bang. Di Borneo, Universitas Borneo. 2022 lulus kemarin. 2022 lulus. 2023 begitulah. Lumayan. Matematika ya? Matematika. Jago matematika. Jago matematika? Enggak juga, Bang. Karena sebenarnya kan pendidikan matematika, jadi ada FKIP-nya juga Bang di situ. Iya, FKIP. Iya. Atau matematikanya mungkin standar. Seburuk-buruknya jadi tidak ya ada tiko yang klarifikasi Pak. Setidak-tidaknya. Oke Mban. Siapa Bangku? Ada yang harus disampaikan kepada sahabat Palji Podcast? Tonton terus kayaknya Palji Podcast. Palji Podcast. Ya karena saya rasa bakal ada ini ya, informasi-informasi menarik saya rasa. Banyak juga orang-orang hebat yang bakal diundang di sini, informatif. Kayaknya bakal dari segala lini Bang ya, diundang dari hukum, dari semua pokoknya. Semua. Ya saya juga tertarik sih nonton Palji Podcast kemarin, dapat juga di TikTok ya. Semangat terus ya. Timnya juga oke nih ya. Saya rasa semoga lah dipertahankan timnya Bang ya. Oh ya selalu dipertahankan. Kalau bisa ditambah. Yoi biar buka lapangan kerja lagi lebih luas lagi tarakan. Oke, terima kasih Bang Imban, terima kasih kru. Semoga apa yang disampaikan Imban ini bisa terinspirasi bagi kita semua, bagi sahabat Palji Podcast. Siap. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Yoi Bang, bisa. Insya Allah saya terbuka Palji Podcast. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih kru, terima kasih Imban. Thank See you guys. You next time. See you.